channel kesayangan Anda, sahabat DPD sekalian, dalam channel Muslim PD27. Doa saya untuk sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dilimpahkan dengan kesehatan, keselamatan, dimudahkan rezekinya, bagi yang sakit disembuhkan dari sakitnya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, menafkahi keluarga, menjalankan tanggung jawab dan segala macam lain sebagainya. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya tidak lupa kita panjatkan dengan membaca alhamdulillah sebagai bentuk kita makhluk yang bersyukur atau insan yang beragama. Tentu kita harus mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak lupa juga kita sampaikan salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak beliau di yaumil mahsyar atau di hari penghakiman, di mana tidak ada hakim yang paling adil kecuali Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau dapat memberikan syafaat kepada kita untuk menambah catatan amal kita, untuk dimudahkan jalan menuju hisab. Kali ini kita kembali ke pembahasan tentang permasalahan hukum yang ada di sekitar kita. Kali ini kita kembali ke pembahasan tentang permasalahan hukum yang ada di sekitar kita. Dan mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Tetapi ada juga yang kadang-kadang bisa menjadi semacam suatu profesi, itu profesi di bidang hukum. Nah, ini mungkin perlu penyegaran-penyegaran. Nah, video ini dibuat bukan untuk menggurui bagi mereka yang sudah mengetahui atau mereka yang sudah belajar, tetapi tujuannya tidak lain adalah sekedar mengingatkan bagi mereka yang mungkin sedikit lupa atau ya boleh dikatakan kurang ingat. Nah, maka video ini adalah sebagai bentuk pengingat atau reminder daripada menjalankan profesi hukum. Nah, bagi masyarakat awam mudah-mudahan ini ada manfaatnya sehingga bisa mengetahui bagaimana seluk-beluk dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapi tanpa dapat dibohongi atau ditipu-tipu atau ditokoh-tokohi oleh pihak-pihak yang kadang-kadang memanfaatkan situasi di mana ketidaktahuan orang menjadi suatu keadaan atau kesempatan untuk meraih keuntungan pribadi dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang kompetensi. Nah, kompetensi atau kewenangan mengadili dari suatu pengadilan. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu kompetensi. Kompetensi atau kewenangan mengadili adalah bentuk suatu kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi. Bentuk kompetensi ini secara keilmuan atau secara hukumnya dibagi menjadi dua. Ada pertama kompetensi relatif, yang kedua ada dalam bentuk kompetensi absolut. Nah, atau ada juga yang dibolak-balik, seperti ada yang menyebut kompetensi absolut terlebih dahulu dan ada juga yang menyebut kompetensi relatif yang kedua. Nah, kalau pada dasarnya kompetensi itu tetap dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nah, pengaturan tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau biasa juga disebut dengan HIR-RBG. Nah, bagi teman-teman advokat atau teman-teman lawyer atau hakim ini sudah sangat paham dengan istilah-istilah ini. Kembali saya
sampaikan bahwa maksud dari video ini bukan untuk menggurui teman-teman yang sudah berprofesi sebagai hukum, tetapi video ini hanya sebagai sekedar pengingat bagi yang membutuhkan dan juga bagi masyarakat awam ini sebagai untuk menambah pengetahuan di antara mereka. Nah, kita jelaskan atau saya perlu jelaskan apa itu kompetensi relatif, atau mungkin untuk lebih menariknya yang kita bahas terlebih dahulu adalah tentang kompetensi absolut. Nah, kompetensi absolut ini maksudnya adalah kewenangan mengadili dari suatu badan peradilan yang tidak boleh diambil alih atau diajukan ke badan peradilan lain. Nah, contoh dari kewenangan atau kompetensi absolut dari suatu peradilan adalah misalnya tentang pengajuan sengketa hutang piutang, atau dengan dasar perjanjian bisa dimaksud dengan wan prestasi, atau suatu sengketa yang berkaitan dengan hak kepemilikan yang dilakukan pelanggaran dengan melalui perbuatan melawan hukum. Nah, kompetensi absolut yang ada pada perkara yang seperti ini adalah berada pada pengadilan negeri. Nah, ketika sobat-sobat sekalian mengajukan sengketa ini kepada peradilan yang di luar peradilan negeri, misalnya peradilan agama atau peradilan tata usaha negara atau peradilan militer, maka barang ini sudah menjadi suatu kewajiban di luar pengadilan negeri itu untuk menyatakan atau memutuskan tidak berhak atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan. Nah, ini adalah mutlak dari atau mutlak menjadi kewenangan pengadilan negeri di mana wilayah hukum. Nah, sengketa yang demikian tadi yang seperti yang saya jelaskan itu otomatis atau mutlak menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Nah, ketika sengketa ini diajukan penyelesaiannya atau pemeriksaannya ke pengadilan tata usaha negara atau kepada pengadilan agama, maka pengadilan yang menerima perkara seperti itu haruslah menyatakan tidak berhak atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itu. Nah, mungkin di situ cukup jelas ya sobat-sobat sekalian apa yang dimaksud dengan kewenangan absolut atau kompetensi absolut dari suatu peradilan. Nah, demikian penjelasan singkat kepada para teman-teman sekalian atau sobat-sobat GPD sekalian dimanapun berada tentang kewenangan absolut dari suatu badan peradilan. Nah, kita masuki kepada kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi relatif. Nah, kompetensi relatif ini tidak seperti kompetensi yang absolut yang ada pada masing-masing lembaga peradilan. Nah, kompetensi relatif ini lebih berbicara kepada tempat atau sesuai dengan yurisdiksi di mana sengketa atau permasalahan itu terjadi. Sedangkan dari sisi pengadilannya atau badan peradilannya sama, yaitu sama-sama misalnya sama-sama peradilan negeri. Atau kompetensi relatif ini lebih kepada tempat pelaksanaan persidangan, sedangkan dari sisi kewenangan mengadili ini adalah sisi kewenangan pengadilan yang sejenis. Misalnya sengketa itu terjadi di pengadilan negeri Bangkinang misalnya, maka secara yurisdiksi yang berhak untuk melaksanakan atau memeriksa proses penyelesaian sengketanya melalui persidangan adalah Pengadilan Negeri Bangkinang. Pembahasan selanjutnya kita adalah tentang kompetensi relatif. Kompetensi relatif ini adalah tentang pembagian kewenangan mengadili dalam suatu peradilan yang sama. Hal ini secara hukum atau secara dasar hukum yang diatur dalam pasal 118 HIN. Nah, di sana sobat-sobat GPD sekalian, kalau mempunyai buku HIRRBG bisa membaca apa yang dimaksud dengan kompetensi relatif secara pengaturan atau secara regulasinya. Nah,
dapat kita jelaskan atau saya sampaikan di sini bahwa sebagai contoh kewenangan relatif ini adalah tentang suatu sengketa yang terjadi dalam suatu peradilan yang sama. Misalnya tentang sengketawan prestasi yang berakibat dari contoh mudah untuk memahami kompetensi relatif ini adalah tentang suatu sengketa yang berangkat dari prestasi, misalnya tentang perjanjian utang piutang yang bisa melibatkan dari beberapa pihak ya, dari sebagai tergugat misalnya ada 5, katakanlah 2 diantaranya berbeda tempat tinggal dengan para pihak yang lain. Nah, untuk mengantisipasi hal ini maka diperlukan suatu keadaan di mana pengadilan yang paling berwenang untuk melakukan pemeriksaan itu, misalnya kita ambil contoh secara konkret, satu berada di Kabupaten Kampar misalnya, 2 berada di Kota Pekanbaru, yang 2 lagi berada di Kabupaten Siak misalnya. Nah, ini akan menimbulkan suatu pertanyaan, pengadilan mana yang kira-kira berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul seperti contoh kasus tersebut. Nah, secara relatif ketiga pengadilan tersebut bisa berwenang sebenarnya, tergantung kepada situasi di mana gugatan itu diajukan gitu. Nah, secara hukum perdata, jika terjadi lebih dari satu penggugat yang mempunyai tempat tinggal yang berbeda-beda, maka diajukan di tempat atau pengadilan yang mana penggugatnya lebih banyak berdomisili. Nah, mungkin secara singkat penjelasan tentang kompetensi relatif dan kompetensi absolut bisa saudara atau mungkin demikian ya sobat-sobat GPD sekalian, kompetensi relatif dan kompetensi absolut secara singkat yang bisa kita jelaskan melalui video ini sebagai acuan bagi teman-teman untuk bisa mempelajari apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif tersebut. Nah, hal yang saya sampaikan, saya ulang dalam video ini, apa yang disampaikan dalam video ini bukanlah suatu kebenaran mutlak yang menjadi suatu acuan hukum atau dasar hukum, tetapi ini adalah sebagai suatu pembelajaran dalam bidang ilmu hukum. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian, sehingga bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan sobat-sobat GPD di mana berada. Mudah-mudahan kita selalu diberi limpahan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang cukup dan berkah bagi diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.